Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendris Nandar dari mahasiswa Fakultas Geografi dari mata kuliah Geografi Ekonomi Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aglomerasi ruang industri. Apa sih yang dimaksud dari aglomerasi ruang industri itu sendiri? Nah, aglomerasi industri itu sendiri merupakan sebuah aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Aglomerasi industri sendiri ini dapat menggambarkan bagaimana sebuah aktivitas ekonomi itu dapat terkonsentrasi secara spasial. Kemudian dengan melalui sebuah aglomerasi ini, sebuah perusahaan itu dapat mencapai penghematan biaya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis aglomerasi. Yang pertama yaitu ada aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi dan yang kedua ada aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi. Nah, ekonomi urbanisasi sendiri itu mengacu pada keuntungan perusahaan karena berada di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar dan heterogen. Nah, contoh dari aglomerasi ini yaitu terkonsentrasinya sebuah industri di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek. Tetapi sedangkan ekonomi lokalisasi itu sendiri mengacu pada manfaat yang hampir secara eksklusif itu berdampak pada sektor industri tertentu saja yang mengarah pada sebuah kawasan industri jenis. Contohnya itu yaitu pada Kampung Batik Lawean di Surakarta. Nah, kemudian aglomerasi industri di Indonesia itu yang pertama yaitu di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu merupakan lokasi dari 90% usaha industri besar menengah. Di Jawa bagian timur yang mengalami dampak dari revolusi industri itu dapat menyumbang 20% nilai tambah dari sektor industri. Nah, berikut merupakan persebaran industri di Indonesia. Yang pertama, yaitu di Kota Surabaya, itu sangat mendukung berkembangnya industri perbaikan kapal laut. Di daerah Jabodetabek, Bandung, Jawa bagian timur, itu bergerak pada bidang industri manufaktur. Terkonsentrasinya aglomerasi tertinggi lokasi industri di Indonesia itu yang pertama ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan yang terakhir ada di Banten. Nah, desentralisasi industri, apa sih yang dimaksud dari desentralisasi itu sendiri? Desentralisasi sendiri itu merupakan eh, konsentrasinya lokasi industri yang dapat mengarah kepada disekonomis. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan proses deaglomerasi atau pengurangan aglomerasi. Ada tiga penyebab utama dari terjadinya desentralisasi lokasi industri ini. Yang pertama yaitu karena penemuan energi listrik. Dengan datangnya energi listrik ini, itu tidak lagi memerlukan pabrik-pabrik di dekat tambang batu bara ataupun di tepi sungai yang dipasangi kincir karena listrik dapat disuplai dari jarak yang ratusan mil dan dari stasiun pembangkit. Yang kedua, karena ada pengembangan sarana transportasi. Karena semakin transportasi semakin baik, pasar yang jauh dan dekat dari sumber bahan baku dapat didatangkan. Kemudian yang ketiga, karena biaya lebih tinggi di pusat industri yang lama. Maksudnya yaitu peningkatan biaya di pusat industri dan konsensasi yang tersedia di tempat lain memicu desentralisasi. Nah, dari proses desentralisasi ini kemudian menimbulkan kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Perluasan jarak antara wilayah dan negara dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk pusat pinggiran
yang pada berbagai skala spasial itu dapat menentukan tren pertumbuhan wilayah dan penurunan pada wilayah yang lainnya. Sehingga ketika suatu wilayah lainnya itu mengalami penurunan, maka akan terjadi kesenjangan wilayah. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu dengan melakukan intervensi tidak langsung dan intervensi langsung. Intervensi tidak langsung itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk mempengaruhi penentuan lokasi dari perusahaan swasta. Sedangkan intervensi langsung itu merupakan pemilihan lokasi perusahaan industri milik swasta. Realitas industri baru ini yang bertindak sebagai kutub pembangunan dapat memicu aglomerasi. Nah, kemudian apa sih cara atau hal yang dilakukan inovasi teknologi dalam ruang industri itu sendiri? Revolusi industri ini pertama kali dilakukan di Eropa dan Amerika yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian pada tahun 1960-an, negara-negara maju itu terjadi revolusi teknologi yang baru. Dan pada tahun 2013 itu baru terjadi ledakan inovasi teknologi dan kemudian pada tahun 2018 itu muncul yang namanya unicorn startup lahir 4 hari sekali dan pada tahun 2021 itu terdapat lebih dari 200 perusahaan unicorn di dunia. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan dari materi aglomerasi dari ruang industri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.